Ya, dalam kali ini saya akan memperagakan latihan pasca stroke. Namun ini banyak yang belum tahu ya ininya. Kita bahas dulu ini kabel terapi alat listrik ya. Ini sekitar 2,5 meter kabelnya. Kemudian saya menggunakan ini platnya plat aluminium asli ya, bukan dari baja, supaya kumparan panasnya itu stabil. Nah, ini cukup tebal ya, sekitar berapa ya, 3 milian segini. Nah, seperti ini. Jadi nanti masangnya dibuka dulu seperti ini, lalu dicolokkan. Nanti kita praktekkan ya. Nah, pertama adalah mendiagnosa dulu. Nah, ibarat kata ini adalah sebagai klien kita, namun dia terdampak misalkan stroke ya. Ya, ini kan simulasi ya, Bu. Nah, pertama kita misalkan lakukan ini ya, intensi. Nah, pertama adalah cek pupil mata. Nah, kalau misalkan ada baterai yang kecil kayak balpen, silahkan pakai itu. Jadi di sini suruh si klien itu tutup mata, buka mata sekaligus. Nah, seperti itu, tutup mata, buka mata sekaligus. Tuh, ada seperti ada biasnya, kayak gitu. Tutup mata, buka mata sekaligus. Kelihatan? Nah, seperti itu, tutup mata, buka mata sekaligus. Tuh, ada gerakan. Iya. Nah, seperti itu. Ketika ini bagus, normal, kedua-duanya, silakan untuk terapi. Tapi kalau kedua-duanya tidak ada gerakan, otomatis klien silakan untuk tidak menerapinya, silakan untuk mundur aja gitu. Ini saran dari saya. Nah, setelah itu silakan ditensi. Silakan tensi, karena saya memang terbiasa dengan yang manual. Pakai manual seperti ini. Kalau manual ini kita masukkan satu jari seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ditutup seperti ini. Nah, setelah ini kita masukkan ini. Kalau misalkan seseorang auditory yang lebih menonjol. Kalau seseorang dia lebih mengena di nadi, silahkan ditekan di sini. Kalau saya terbiasa dengan menggunakan auditory. Sambil ditekan di sini, ini diputar tutup. Ini ambu cukup rendah ya, 90 per 55. Cukup rendah, kurang tidur atau bagaimana ya. Nah, setelah tahu, otomatis kalau misalkan darahnya rendah, ini hindari untuk berbekam ya. Kalau misalkan dia darahnya tinggi, untuk pasca stroke silakan dibekam, misalkan tensinya 150 atau 200, silakan dibekam. Tapi kalau darahnya ini berarti enggak, hindari untuk bekamnya. Nah, setelah ini kita lanjut untuk terapi air panas. Terapi air panas, ibarat kata, karena ini simulasi, saya tidak menggunakan air yang sangat mendidih. Ini panasnya panas termos saja. Tapi pada praktek kenyataannya mah harus air mendidih. Ya, harus air mendidih. Lupa. Enggak. Jadi itu cuma setengah dari yang terus dikirimin baru ditarik.
Kalau Anda misalkan punya doa, silakan baca doa dulu. Doanya mah bismillah aja. Tuh. Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Nah, setelah gini, ini tekniknya untuk handuk. Tangan ini jangan sampai menyentuh air. Nah, bisa digulung-gulung seperti ini. Tekniknya. Nah, yang pertama itu harus ke dampal kaki. Diutamakan dampal kaki atau telapak kaki ya. Terus telapak tangan, terus ke bagian badan. Jadi badan itu misalkan struknya itu sebelah, berarti yang dikompresnya itu sebelah. Semua ke sini. Termasuk enggak semua ya. Sama badan ke sini, punggung ke sini sebelah. Seperti itu. Ini hijabnya harus dibuka nggak? Nggak usah. Nah, seperti ini. Nah, ketika menempelnya, tekan dulu seperti ini, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Ini menghindari misalkan terjadi melepuh dan segala macam. Ini tidak akan. Karena kita tekan dulu, angkat. Nah, seperti ini. Terasa panas ya? Berapa menit itu? Secukupnya aja, sekitar 2 atau 3 menitan. Nah, seperti ini. Aku melepuh. Nah, setelah ke sini, barulah kalau digini kan panas tuh. Nah, berarti kayak gini. Ya oke sarua berarti ya. Nah, Ya Yohan mandi seperti ini. Ini harus benar-benar rata. untuk melancarkan sirkulasi peredaran darah ya. Darah. Sebelah itu yang sebelahnya ya, yang Iya, kena struknya aja ya. iya, yang kena struknya. Kalau mau semua silahkan. Yang gede bayaran nama. Tuh. Kamu lagi dimanja Nah, gitu. Nah, ini termasuk ke bagian tangan. Bagian tangan. Nah, ini tangan juga seperti ini, dampaknya dulu. Nah, ini. Bedanya tukang urutnya kalau dia atau mana? Nah, gitu. Usap-usap. Karena ini sirkulasi harusnya semua ya. Misalkan kalau sebelah sampai kepala, muka, semua. Kalau lama mah ininya airnya jadi Kalau Ini dingin lagi, bisa diganti. diganti dulu. Ganti. Nah, ini sudah satu-satunya ya. Di ininya ya. Tapi ada panasnya. Nah, setelah ini, nah kita coba dengan pijat. Jadi pijatnya kita misalkan sediakan minyak kalau terjadi ada susah ya. Tapi kalau nggak susah, nggak apa-apa. Nah, ini langsung kita pegang. Jadi mijatnya juga pakai air panas seperti ini. Jadi gerakannya dibawa ke bawah ke seringnya. Nah, ini tuh jari ini harus kena. Nah, ke sini gitu kan ya? nancep. Kalau misalkan terjadi ada pengerasan di sini terus si klien kesakitan, berarti ini terjadi penyumbatan, pembekuan di sini tuh.
Tuh kayak bukan ada yang gergel. Nah itu otot tendonnya rasakan. Kalau mijit itu harus sampai ke situ. Kalau ini kayak seperti refleksi pada umumnya. Kayak gini. Nah ini tarik ke bawah, lalu ke sini. Baru misalkan putar pelan. Nah, kemudian kita ini ya, telapak kaki. Jadi kenapa harus dipijat-pijat dulu supaya tidak ditegang nanti pas diterapi listriknya. Terus kita juga supaya mengetahui daya respon gerak kakinya sampai mana gitu. Kalau misalkan kita pijat seperti ini, apakah daya kejutnya sampai mana gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini masih normal ya. Tapi kalau diam aja, nah berarti Mati. sudah terlalu kebas atau sangat dingin kakinya. Tuh. Nah, seperti ini. Kita supaya tahu juga ya. Sakit Bu? Bisa banyak ke Pak Mati. pasien mah. Tahan Bu. Nah, seperti itu. Sebetulnya tidak terlalu lama ya. Yang penting sudah merata. Sudah merata. Ini ceritanya kita sambil membetulin lutut, katanya sakit lutut Sekalian ya. sekalian. Anehnya teh kepelitaknya yang itu langsung nyeturnya teh ke sini, Iya. celututnya Itu dipijit ke tukang ke patah ke ali tulang juga masih kerasa wae. itu mah urat Bu. Oh, kurang Sakit oli gini-gini sih. sakit. Kurang oli. Lututnya Kenapa ting oli ya? Turun ini lututnya. iya awalnya dari sini nih. Ini teh. Turun Coba ini Pak. dilemesin. Pegang Bu. Truk, sana. Segernya. Jangan nangis Bu. Memang untuk tulangan lutut lumayan sakit. Ini posisinya dia turun lututnya tuh. Nah sekarang dia udah naik tuh. Jadi ada satu strip tuh, ada satu strip. Iya. Ini kan, nah udah tulang nih, Jadi Nah, ada rongga gitu. ada rongga. Nah ini satu strip. Nah tering awalnya dia turun segini, tidak ada strip. Nah dia sudah naik ke atas. Coba sekali lagi. Nah sini sudah gak sakit sekarang, udah naik, Sakit ya? Enggak. Udah naik ya? udah naik. Yang mengajarkan untuk naikkan ini sebetulnya saya baru menemukan guru saya hanya satu, yang lain nggak ada. Ini kebetulan aja nih teman-teman angkatan 1 ini ya, hadiahnya banyak nih. Asik. Kebetulan ini lutut ya kan, jadi tarik ke atas Ilmu kan? Iya. nih. Tuh sini Hadiah Oh, pasiennya. ayeuna mah teh nyeri. tuh kan, Oh, itu ke bawah Pak. Itunya. turun ke bawah.
Jadi kalau misalkan dia nggak Enak. normal, di sini tuh dia nggak bisa gerak kayak gini tuh. Nggak Berarti bisa itu nggak kayak normal. gini. Itu nggak normal dia. Atau nggak bisa gerak ke bawah ke sini nggak normal. Kalau yang normal itu kayak gini. Cuman di strip kayak gini, di sini satunya itu dia turun ke bawah. Harus di ke ataskan. Cuman hati-hati jangan sampai seloncat. Itu harus pas ya. Tenaganya tek. Tapi jangan terlalu ke atas juga. Yang penting pas. Pas tengah-tengah aja gitu. tengah-tengah. Yang penting mah di sini ada satu strip gitu. Yang penting ada strip. Gitu. Ini harus diperlemas dulu di sininya. Lemesin dulu. Nah, jadi misalkan kalau misalkan di sini terjadi sumbatan atau ada lemak-lemak dikerasa, ini harus hancur dulu. Sebisanya lah sampai hancur. Ada tuh kerasa kan tah. Nah, maksudnya itu kenapa pijat saraf harus nyampe si telapak tangan ini tuh, jari-jari itu harus Si jari. nyampe. Nah, ini kan kerasa kan? Nah, genjel kan tah? Nah, ini. Nah, jadi si indera perasa kita itu harus seperti itu. Nah, gitu. Terus kenapa ya kalau telapak kaki sama telapak tangan itu selalu dingin? Ya biasa itu kurang lancar darahnya, sirkulasi. Nah, setelah dipijat kaki secara merata dengan membetulkan saraf-sarafnya, langsung ke bagian agan tangan. Kenapa pakai air? Karena air ini sifatnya kan meresap ke dalam. Nah, kalau ini titiknya itu satu, kedua ya, kedua ini 3, sini 4, sini 5. Ada lagi di satu di sini, sama di sini 2 untuk titiknya. Jadi kalau tekan kayak gini dia, tuh dia gerak tuh tangannya tuh kan? Nah, tangannya begitu pun di sini. Di sini apa di sini Kak? Sini nih, tuh. Titik bekam ya. Bukan, ini mah titik-titik Bukan saraf. titik saraf ini. Titik saraf. Jadi kalau misalnya ditekan ini, dia loncat jarinya. Kalau ambu mah suka dapetnya di sini. Ya, aliran sini. Aliran sini ngebelok ke sini. Ya pokoknya yang pada relung kosong Ya, sini nih. Kalau yang pegal kan bekam biasanya di sini. Iya. Akupunktur di sini. Nah, gitu. Nah, ini juga sama di sini. Plus area sini. Nah, area pundak sini. Enak banget. Langsung ke sini. Nah, jadi area sini itu pundak. Aduh, apa enak banget. Sakit. Nah, area sini ya. Nah, plus di sini nih ada Titik ada angin. rongga nih di sini nih. Kan. Jadi kalau misalkan di listrik ini akan menimbulkan kejut. Itu. Nah, setelah misalkan di relaksasi, turunin ke bawah. Selalu ke bawah ya, Pak ya? Ya, seringnya ke Ini kan bawah. aliran darah ke bawah ya. Kan kebanyakannya kalau nurutin atas Enggak, ambu mah kalau itu ke bawah. ke bawah. Bawah, refleksi ke bawah. Apa? Refleksi juga ambu mah dari bawah. Ya kan Ke tadi pemanasan itu ke atas sebentar Iya. kan. Nah, langsung tarik ke Langsung sini. tarik ke atas. Tuh. Jadi kan itu kalau diginian aja udah gerak-gerak tuh tangannya tuh. Apalagi sama pakai listrik. Nah, kalau ini 3 jalur, 1, 2, 3. Untung dakina teu keluar. Aku orang kota ada kian. Yang teu piraku. Nah, di kota justru loba ieu na, loba dakina, loba debu.
Nah, Kang Iman kalau misalkan ambu mah kalau misalkan itu teh terakhirnya suka di titik di sini semua, itu boleh nggak? Ditekan gini, boleh. Ini juga sama kan. Sama. Nah, refleksi tangan. Nah, kayak gini kan. Mantap. Ini juga sama untuk melihat nanti reaksi tangan pasiennya. itu gerak enggak gitu kalau kayak gini. Nah, ketika semua sudah, coba luruskan gini, langsung tekan seperti ini. Kayak seperti tadi yang kaki ya. Kaki ya, sini kalau putar-putar. Biasanya kalau yang stroke ininya tuh macet, pergelangan macet, terus area sini juga. Jadi kalau ini seperti ini, agak ditekan seperti ini, putar-putar kayak gini. Rata-rata kan ininya itu turun ya. Nah harusnya itu kalau yang stroke ini biasakan itu tangannya itu diganjel, jangan sampai turun terus. Kan ini engsel, jadi nanti akan lama sembuhnya itu atau sulit. Jadi ini jangan dibiarkan itu turun si engsel ini. Kayak gitu. Cara untuk naikinnya seperti itu. Ya ini untuk ngepaskan dulu ininya Engsel. Si engsel di tangan. sini. Lalu harus kalau misalkan duduk dia harus sering diganjel seperti ini. Misalkan pakai bantal atau Pakai pakai bantal apa gitu. Kalau misalkan jalan jauh bisa dipakai gendongan itu. Jadi jangan biarkan ini tuh turun. Terjuntai gitu. Terjuntai terus. Biasanya itu nggak tahu ada 1 cm atau 2 cm lah kayak gini. Iya. Dia turun. Pasti suka kelihatan agak gitu Kelihatan juga ya. ya. Itu nanti Agak apa? agak lama. Nah setelah ini dilakukan relaksasi pemijatan, lakukan kita akupuntur. Itu jarum ambu. Ridho ambu di Ridholillahi ta'ala. Rek deh aku. Ditojos eta Ridho teh. Ridho. Akang belum pernah? Belum. Nah, belinya yang jangan yang panjang ya, kan ini panjang ya. Yang paling pendek. Untuk pemula ya. Yang paling pendek. Buat wajah paling pendek mah. Yang buat wajah. Karena apa? Maksudnya ini kan kalau saya itu kan udah dikira-kira nancep itu segimana gitu. Nah, Kalau yang pemula mah kan nggak bisa ngira, belum bisa ngira-ngira lah gitu. langsung cep aja. Karena dia sudah ngepas di sini langsung mentok. Ininya pendek. Kalau ini kan panjang loh. Nah, ini nancapkannya ya. Nah, di pori-pori sini nih. Di sini nih. Di pas ujung kuku. Ya, ujung kuku di samping. Tarik nafas. Nah, itu. Itu fungsinya untuk. Nah, ini kan sebutnya itu ada saraf-saraf di sini. Ini akan lebih cepat. Nah, ini juga sama di sini nih. Di pas ujung. Nah, pas ujung sini. Tengah-tengah. Ya, ini kan saraf ke otak kan ini nih. Iya. Nah, kan? Betul. Nah, ini juga sama. Otak besar. Ini juga tarik nafas, Bu. Nah. Ngerenat ya. Fungsi abi dikira langsung becir ngerenat. Nah, ini juga sama. Ini kalau misalkan stroke-nya parah bisa semua. Untung lah. Karena ini simulasi ya, pakai 2 aja di sini. Nah, di sini tarik nafas 1 2 3. Tarik nafas. Nah, terus di ini di tangan. Tangan juga bisa 5 semuanya. Ini kira-kira berapa menit tuh? Ini kan gini, kalau terapi listrik itu sekitar 30 atau 40 menit. Jadi belum selesai terapi listrik, ini udah dicabut gitu. Nah, ini di sini. Tarik nafas 1 2 3. Nah, itu contoh ya. Kepapa 1 juga. 1. Kalau mau ditambahin bisa di sini sama di sini.
kita tambahin aja ya. Di sini aja nih. Kadang suka ini teh Pegal ya? kalau pegal Hmm. kalau udah mijit teh. Nah kalau ini kan ada garis di sini agak geser dikit. Nah, Oh, seperti itu ya. Itu untuk akupunturnya. Kalau misalkan kliennya banyak ada keluhan di kepala, ini silakan di akupuntur. Akupuntur kepala. Ini zonanya nih, ini telinga. Telinga ini lurus seperti ini. Nah, ini oh, pas patokannya tengah-tengahnya. pas tengah-tengah di sini. Baru ini di akupuntur ke sini. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Muter. ke-8, ke-9. Muter. Mau diperagakan? Iya. Buka merenang. Dibuka nggak? Ya, mau dibuka boleh. Dibuka wae Bu, da ieu mah keur praktek. Tar dulu. Ah, Neng masih ngora. BG. Tahu. Anak buah gerandong. Nah, ini kan kembalilah sebelah sini ya. Nah, ini posisinya harus miring jarumnya. Harus miring ini. Set. Nah, Sakit ya Bu? Enggak. kayak gitu ya. Yang bisa sama leher ya. Pahal kami di gini. Nah, posisinya kalau ngukur 3 jari ya. 3 jari. Harus dicukur. Ukur. Diukur itu Kirain pakai dari- 3 jari jaraknya. Oh, dari tengah itu 3 jari semua. Hmm. Muter itu. Ya, muter. Di ke depan 3 jari, posisinya jarumnya harus miring. Karena kan ini kulit kepalanya tipis. Dimiringin. Itu dalamnya segitu, Pak. Cukup atau Cukup, dalam juga nggak apa-apa kalau kedalaman. cukup segitu juga. Nah, miring ya, miring semua. Asal jangan mikirin pikirannya. Nah, gitu. Nah, sini. Kalau udah biasa, kita udah mengira-ngiranya cepat pas. Tiga jari di sini. Semuanya berapa, Pak? 8. 9. Nah, terus di muka. Kenapa di muka? Karena biasanya kalau yang stroke itu BAB-nya gak lancar. BAB-nya seminggu sekali, 10 hari sekali. Nah, di sini ada titik pencernaan. Nah, kalau bisa silakan mau digabung kalau bisa terapi totok perut. Nah, itu untuk melancarkan BAB-nya. Itu. Ini mah gak di muka mah gak usah ya. Karena kan panjang ini mah. Iya, mangga. Jadi dia sukanya apa ya? Turun jarumnya gitu kayak gini. Nah, sekarang kita pakai terapi listrik. Ada. Nyunut pun. Rasa teh. Nah, ini kita Ini enggak, pakai Kang. tespen. Apa? Apa teh? Kaget gak ternyata? Enggak. Pakai tespen. Ini ketika kita mau nyambungkan, ini harus dijauhkan dulu. Kita harus tahu dulu mana plusnya, mana negatifnya, atau mana setrumnya, mana masanya. Bisa menggunakan tespen, ataupun kalau gak ada tespen sebetulnya bisa. Kita pakai ngeground ke
tanah ya, kita tancapkan ke sini. Nah, kita harus tahu dulu ya, karena untuk yang di klien kita gunakan masa. Nah, ini udah ada. Nah, ini ada. Nah, ini strum. Strum bagian ke terapis. Nah, Terus deg-degan dia lah. apa? Tuh, gak nyetrum kan? Padahal kalau misalkan di gini, di tes kayak gini, tadi mana tuh yang nyala? Jadi gak nyala. Itu nyala. Nyala kan? Tapi kesini mau gak nyala tuh. Ya sudah diangkat udah nyala. Ini kalau balik ke bawah nyala. Kayak gitu ya. Jadi gak nyetrum tuh. Kalau satu gak nyetrum. Kayak gini kalau duanya gak nyetrum. Tapi saya waktu dulu dicobanya dua-duanya. Injak dua-duanya. Maafin. Nah, kalau misalkan ini gak ada, misalkan gak ada test pen, kita bisa pakai ground. Tapi kalau yang belum mahir, pakai ini aja. Ini ya, kita injak ujungnya tapi ya. Kalau yang besarnya mah jangan. Nyetrum. Gitu. Nih. Jadi kerasa ke kaki itu ter. Tuh. Jadi antar mutusnya itu harus kaki dulu. Iya. Mutusnya Gas. gas, jangan tangan dulu ditarik, nanti balik ke kita strumnya. Nah, bagaimana agar strum ini supaya halus? Nah, gunakanlah kanebo. Ini kan saya sediain kanebo. Ini kanebo ini dikasih air. Kasih air. Nah, coba ambil begini sini. Nah, ini diinjak. Reaksinya kalau ini harus pas, injaknya itu harus keras. Injaknya. Injak ya. Ini nggak nyetrum tuh. Ini nggak nyetrum. Nah, jadi cerang injaknya harus di ujung. Ya kayak gini nih, latihan dulu kayak gini. Ini, kalau mau mutus, ini. Kalau mau mulai kayak gini, kalau mau mutus kayak gini. Ini. Jadi jangan ini dulu. Ini ditempel misalkan, ini baru diangkat. Jadi harus kaki dulu yang dilepas. Kita coba ya. Pelan dulu. Nah. Nah, ini cara mutusnya tuh. Banyak Kak? Gede? Aduh, bikin kegedean. Nah, kalau ingin besar, inilah ke sini. Aja. Tapi nggak kerasa ke sini mah. Nggak kerasa, cuman ini doang yang kerasa. Nah, itu baru kerasa. Ya, Nah. beda. Nah, itu kerasa. Enggak. Nah, kalau yang setruk, misalkan ini pakai tangan nggak kerasa, baru pakai mentimun. Oh. Itu. Nah, itu kerasa. Nah. Sekarang kerasa. Nah, kalau tadi belum terlalu lancar irahnya. Tapi lebih kerasaan sih, lebih kerasaan di situ, ke sini mah enggak. Nah, itu kerasa banget. Seperti ini aja dulu. Tuh kan, kalau gini aja sudah ada gerak tuh. Jadi misalkan kalau ini tekan kayak gini, biarkan aliran listriknya itu naik. Baru naik kayak gini, pelan-pelan aja gini. Nah, itu mah nggak kerasa. Tekan, Itu teh minjak. Angkat ini. Minyak itu nggak kena sama Platnya. Enggak. Kalau di gede pas platnya. Kalau sedang Kecil di ujung-ujungnya. Itu kena platnya itu juga, tapi enggak ini ya. kanebo. Karena itu gak nyampe ke plat. Enggak nyampe. Gak nyampe.
Kalau misalkan pengen nyampe Tapi bisa. kenapa lebih itu ke sini ya? Cuma ininya jangan terlalu neken kayak gitu. Agak dikit aja gitu tuh. Udah kelas turunnya. Nah, untuk misalkan ada kejutnya di sini nih. Biasanya Nah, iya. berat gede. Tuh. Tuh ngangkat sendiri yang sebelah sini. Yang terasa yang itu. Tapi dua-duanya, tapi lebih kerasa ini. Aneh ya? nah ini tuh harusnya Nah, naik ini teh. Coba kayak gini. Nah, ya kan goyang kakinya. oh iya ya, semakin besar tekanan itunya. Hmm. Kamu kurang lancar di sini nih. Iya, emang dari semenjak itu jatuh dari motor tete, udah ada merenan 5 bulanan mah. Biasanya Ini itu dengkul sakit. kalau ditekan ini biasanya ini tuh langsung gerak kayak gini tuh, Oh, langsung loncat. Oh ini mah kan sedikit tuh. Oh geraknya. Jadi ketahuan nih ada penyumbatan nih. jadi untung ambu ini ya. Jadi ininya, Ketahuan. jadi ketahuan. Tapi kok lebih kerasa yang sebelah sini sih kan? Gak apa-apa kan itu cuma dampang. Enggak, maksudnya daripada yang ini lebih kerasa ini gitu. Strumnya. Posisinya dia muter kayak gitu. Oh, Kan muter strumnya. nah itu mah kerasa banget tuh. Udah. Nyampe ke sini tak itu mah. Dampang kayak gini. Ini juga bisa kayak gini tuh. Cuma kalau pas di sini agak pelanan. Iya. Tuh. Oh. Tuh. Kalau di ujung sini dia kan ngerasa kesakitan, jadi pelan gitu. Tuh, jadi kalau yang stroke itu cepat. Tuh, kayak gitu. Ke bawah ya. Kita coba ke atas. Tangan. Oh. Tuh. Nah. Tuh. Kayak gini. Tuh. Kemana sih? Itu sendirinya Bun. Sendiri ya. Tuh. Enggak digerakin. Nah, tadi di kaki kan kalau enggak mau enggak. Tuh kan. Nah, ini kalau tangan mah lancar. Oh. Ini lebih ya, ada penyumbatan di sini nih. Area sini nih. Untung ketahuan. Tuh. Dia bisa gerak. Dipegang dulu ya Pak ya. Iya, pegang langsung diinjak tuh kan. Tuh. Tuh, mau dimainkan juga bisa. Tuh. Tarik di jadi Kang supaya agak kenceng kipasnya. Mana? Tanu larinya. Ya, tanu lari itu berarti tata deh. Nah, terus. Nah, itu untuk tangan ya. Aw. Oh, ini mah lancar. Oh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bagian ini bagian sudah jarumnya Mas. Nah, ini bisa ditekan kayak gini. Nah, nanti ngangkat itu, tuh kan? Iya. Ngangkat tuh. Jadi kalau yang stroke itu sudah cepatnya kayak gitu, dia ngangkat tuh. Apalagi kalau strumnya gede. Enakan Bun. Nah, di sini bisa. Ada.
Bisa terapi sini, misalkan ini ya, cuman harus pelan, strumnya kecil. Nah, kayak apa? Area telinga. Ke muka juga bisa, cuman dia harus tutup mata. Matanya nih. Iya, misalkan kayak gini ya. Tapi lumayan. Ini fungsinya ada. Ini fungsinya untuk apa tah? Ini untuk melancarkan ini area wajah. Misalkan dia mencong pipinya kan. Nah, sama. Ini bisa ngurutnya kayak gini bisa tuh. Kalau kamu mencong kan ke pinggir. Misalkan suruh agak buka mulutnya dikit. Nah, kita tarik kayak gini nih. Tapi suaranya nggak kerasa. Buka. Nah, Ini doang yang kerasa. Tuh. nah kayak gini. Cara memijatnya supaya ini kembali lurus kayak gitu. Gitu. Tapi tadi yang lebih kerasa sebelah sini. Sebelah sini nggak begitu. Coba sekarang. Oh, kerasa. Puasa Mm-mm. normal. Nah, itu. Sama kepala, kalau kepala usahakan dua tangan seperti ini. Karena akan terjadi panas atau strumnya. Nah, kayak gitu baru pindah. Ini tuh tangan itu harus menyentuh ke kulit kepala. Begitu sebelah sini. Nah, kalau untuk nyetrum terapi listrik bagian kepala, usahakan kalau yang pemula jangan dulu. Ya, Takut jadi kena kalau otak ya? enggak bukan ini, takut tidak bisa mengatur strum. Kalau udah menguasai strum, aliran listriknya nih udah hafal, udah lancar, boleh kepala ya, minimal udah dapat klien 10 atau 20 orang, silahkan ke kepala. Karena takutnya gini, pas kita pegang kepala, strumnya besar, kasihan kan ke kliennya itu. Jadi strum ke area kepala itu harus kecil. Nah, kayak ini, jari ini kecil strumnya, jari-jari ini ujungnya ini juga sama. Kalau yang kayak gini ke sini, nah ke sini gede juga gak apa-apa. Kayak ini gede juga gak apa-apa. Nah gitu. Nah, Tapi tadi pas di sini kan Ambu lagi batuk ya, lagi batuk aja, terus dadanya sakit yang sebelah sini tuh. Alhamdulillah gini yang sekarang nggak begitu, agak plong. nggak begitu sesek ini. Bagus kita ada reaksi. Nah, kita coba pakai mentimun Aduh. ya. Mentimun. Kemudian Biasa. planin setelahnya kalau aja. Nah, ini mentimun. Dimakan aja, jangan buat itu. Ini setelahnya. Ntar aja ke yang cowok pakai mentimun mah. Ke yang cowok aja kalau bagian mungkin. Takut kalau berdarah bisa kayak gini cabutnya. Langsung dipencet. Dicabut amat ya nyeri ya. Seueur Bu mun jero mah. Hah? Eta mah eta we, pendek. Berarti yang pendek katanya yang untuk wajah berarti. Nah, ini teh harusnya mah ini di setrum, nanti bagian cowok ya, ini di setrum ininya. Bae pakai nu ambu we tanah. Naon jarumna kayak Bagian Kang Aujun ya. bagian Kang Ajun teh. Kang ambu pun pakai bonteng. Nah, ini cabut. Nah, kalau keluar darah gak apa-apa, sehat. Tinggal tutup aja kayak gini. Pilih raknya cekal. Masih ada yang dipakai. Tadi
sudah mengambil tanah itu. Nanti itu jadi sumber bolong. Pencabutan naik tanah. Itu jarum. Oke, ini kan dulu duduk.